Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita lagi kedatangan tripod profesional dari brand lokal. Brand yang harusnya kalian udah familiar juga karena kita bahas banyak lighting mereka. Dan ini adalah tripod profesional dari Kosta. Dan video ini cukup spesial karena ini tayang di hari kemerdekaan kita gitu ya. Hari Dirgahayu ke-77 Indonesia. Dan gue pengen agak sedikit lebih spesial, jadi setelah kita impresi serta review tripod profesional ini, gue bakal ngadain giveaway juga. So ikutin video ini sampai habis untuk gimana cara ikutannya. Walaupun sebenarnya gue akan ngarang karena gue belum tahu cara ikutannya gimana ya. Tapi kalian ya follow Instagram ST, follow Instagram Erwin _CHUY dan Kosta Official gitu ya. Dan nanti gue taruh deskripsi juga buat cara ikutannya. Tapi ya ikutin video ini sampai habis biar kalian juga tahu semenarik apa tripod yang bakal di giveaway ini. Oke, jadi langsung aja. Di sini gua ada dua tripod. Ini kalian lihat ya, ada dua tripod. Nih gua tumpuk dengan ukuran yang kelihatan agak slightly different gitu kan, slightly berbeda sedikit. Dan ini adalah Kosta Collect TM01 dan TM02. Dimana perbedaannya nggak begitu banyak sebenarnya. Untuk TM01 ini adalah tripod profesional Kosta yang udah menggunakan pen head. Maksudnya dia cuma pakai pen head. Sedangkan yang versi TM02-nya itu tripod yang kurang lebih sama, cuman dia pakai fluid head gitu ya. Jadi bakal lebih oke kalau misalkan kalian bikin video dan menggunakan movement untuk yang TM02-nya. Dan ya kita langsung buka aja. Di sini kita start dari yang TM01 dulu. Harusnya dia yang lebih pendek sih karena dia tidak pakai fluid head. Harusnya headnya lebih kecil, cuma pen head aja. Dan di sini gue pengen appreciate juga ya pemilihan warna packagingnya, gue suka gitu. Warnanya agak hijau keabu-abuan, elegan gitu, nggak terlalu berwarna tapi ya terlihat mahal gitu. Gue suka banget. Dan gue rasa Kosta Collect ini kayaknya dia lebih matang lagi sih. Dulu kan gue pernah juga bahas tripod Kosta ya, cuman yang harganya memang lebih budget dibandingkan ini. Tapi ya ini gue merasa brandingnya udah semakin matang. Gue suka. Oke, ini di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita mendapatkan carrying bag gitu. Jadi kalau mau bawa-bawa, walaupun gue sih tiap beli tripod kayaknya kalau ada carrying bagnya nggak pernah gue bawa juga ya. Tapi ya nice to have gitu kan. Dan kita lihat tripodnya sendiri. Tripodnya, carrying bagnya gue taruh bawah dulu. Dan ini dia tripodnya. Kita lihat. Ini adalah Kosta Collect TM01. Ini kalian juga bisa lihat di sisi ininya. Ini dia ada brandingnya. Dan gue cukup suka ya. Sekarang brandingnya Kosta tuh warnanya kayak lebih mewah gitu. Dengan warna hitam dan sedikit ada merah-merahnya gitu. Nggak terlalu banyak dan membuatnya terasa elegan gitu. Nah di sini ini juga, ini mungkin gue copot dulu kali ya, biar nggak mengganggu. Oke, nih gue akan kasih impression dulu. Di sini pertama buka, yang gue rasain ini tripod memang cukup kokoh. Yang gue tahu dia menggunakan material aluminium. Jadi dia memang bukan yang paling enteng ya. Tapi aluminium itu untuk hitungan baja dia lumayan enteng dibandingkan kayak tripod besi gitu kan. Dan dia lumayan sturdy juga, jadi memberikan apa ya, kestabilan yang cukup baik juga seharusnya. Dan yang gue lihat di sini memang dia lumayan oke gitu, lumayan kuat, mantep banget. Untuk harganya sih udah oke banget. Gue sih ngelihatnya dia akan menggantikan, kalau kita itu dulu biasanya opsi awal-awal bikin video tuh punyanya Yunteng. Kalau nggak salah Yunteng sama ada satu lagi yang King gitu, gue lupa ya. King apa ya, bukan King Smith itu mah treadmill ya. Pokoknya ada Joy King or something gitu ya. Dan itu dia opsi fluid headnya harga 700 sampai 800 ribuan. Sedangkan di sini lebih budget. Dan nanti kita ada yang fluid head juga di sini gitu kan. Dan ya kita lihat lagi impresinya. Dia metal, terasa cold to the touch gitu kan, menggunakan aluminium. Tapi yang versi ini dia masih menggunakan pen head biasa. Jadi kita bisa gerakin, tapi untuk membuat movement mungkin kurang bagus gitu ya kalau kita bikin movement. Mungkin sebatas kayak geser aja kalau kita berhati-hati ya bisa, tapi dia kurang recommended gitu. Untuk naruh aja dia bagus. Dia menggunakan quick release biasa kayak tripod-tripod seharganya juga. Di sisi bawahnya dia ada baut yang kita bisa pakein koin, ada ulirnya, begitu juga ada handle-nya. Jadi kalau nggak ada koin ya kita masih bisa pakai jari gitu kan.
Dan kalau udah ya dia sistemnya jepit seperti biasa. Dan di atas plate-nya ini dia karet gitu. Jadi cukup aman buat kalian pakai ke kamera kalian. Sama, oh ya, ini juga menarik ya. Nggak begitu banyak tripod di harga segini yang ada ini juga nih, pegas. Jadi dia bisa, kalau misalkan kalian pasang tripod profesional yang biasanya front heavy, ini bakal ngejaga biar nggak keputer gitu. Biasanya di kamera-kamera profesional ada lubang lagi, atau di kamera video biasanya, kamera-kamera handycam gitu ada lubang lagi. Tapi kalau kalian pakai DSLR, mirrorless biasa yang nggak ada ulirnya, ya ini bakal masuk gitu. Jadi dia sistemnya pegas. Tapi ya itu, ini untuk pan headnya. Dia juga bisa di setting untuk shot vertikal gitu ya. Jadi kalau kalian bikin konten TikTok dan semacamnya, vertical shooting, dia udah bisa kayak gitu. Ya, self explanatory juga sih. Jadi kalian kalau beli pasti langsung tahu gitu fungsi-fungsinya. Atau ya gua udah cukup familiar juga. Ini untuk panning, lalu ini handle-nya bisa diputar juga untuk tilting gitu kan. Nah, ini kurang kenceng di sininya. Karena tadi ngikut muter, atau ya karena dia ada bar lagi sih di dalamnya yang gua akan jelasin nanti fungsinya apa, tapi kita buka yang ini dulu. Cuman sekarang untuk impresi, oke, udah cukup bagus. Di sini juga dia ada water pass ya. Di sini ada water pass untuk ngelihat leveling tripod kita bagus atau enggak. Tapi yang gua lihat di headnya nggak ada ya. Di headnya nggak ada water pass, jadi itu mungkin bisa jadi note juga untuk beberapa orang. Walaupun ya gue bukan tipe pengguna water pass, gue jarang banget ngeliatin water pass karena sekarang di kamera-kamera juga udah ada fitur leveling. Tapi ya mungkin worth mentioning gitu kan buat teman-teman yang mungkin perlu. Dan di sini juga cukup menarik karena dia ada sebuah handle yang gue suka juga detailnya di sini. Mungkin lihat agak nyamping sekali. Ini dia kalau lagi dipasang begini, kalau lagi dilipat handle-nya tuh kedorong gitu. Jadi oke juga sih, maksudnya gue nggak tahu itu biplane atau enggak, tapi kalau biplane sih engineeringnya oke juga lah gitu, lumayan. Dan sekarang kita bisa pegang gitu, walaupun dia dalam posisi kakinya kelipat. Mungkin kita ada kamera juga di situ, dan ya udah pokoknya biar lebih nyaman kita bisa bawa-bawa pakai handle-nya ini kayak gitu. Dia untuk kakinya juga udah menggunakan rubber fit, jadi nggak licin gitu ya pada bidang-bidang datar. Dan di sini ada 4 section kakinya kayak gitu, dan semuanya aluminium ya. Tapi untuk build-nya sih ya oke lah, kaki-kaki tripod seharganya aja gitu ya. Ya kita udah biasa ngerasain tripod-tripod sampai harga 4 juta, jadi ya nggak bisa dibandingin ke sana. Cuman ya untuk harganya ini harusnya oke gitu. Kuncinya juga bukan tipe-tipe kunci yang rewel ya, setahu gua. Sama ini juga kalian perlu perhatikan, di sini ada kait gitu ya. Kalau misalkan kita di posisi yang mungkin butuh pemberat gitu kan, tinggi, berangin dan semacamnya, nah ini kita bisa taruh beban di situ buat ngebantu biar lebih stabil. Ya, karena dia ada satu fitur kunci, tapi sama fiturnya sama yang fluid headnya. Kita buka yang fluid headnya dulu, karena gue pengen tahu juga. Gue belum lihat fluid headnya kayak gimana. Di sini kita bareng-bareng ngelihat impressionnya seperti apa. Dan sama kita dapat juga carrying bag gitu kan dengan branding Costa. Oke, gue juga belum nyebutin harganya. Gue bakal sambil kasih tahu harganya sebentar. Ini kita buka dulu, dan ini yang versi dengan fluid headnya. Nah, si TM01 ini dijual seharga Rp545.000 untuk versi yang pakai pen head aja. Sedangkan yang versi pakai fluid headnya itu TM02 dijual seharga Rp645.000. Jadi masih make sense gitu untuk opsi sebuah tripod dengan fluid head gitu kan. Dan pastinya nanti ada key feature juga yang mungkin bisa berguna buat kalian. Ya balik lagi nanti kalian yang nentuin. Tapi menurut gua bakal lumayan kepake gitu ya, apalagi buat content creator. Dan kita lihat fluid headnya. Oke, gerakannya cukup fluid sih. Dan di sini dia ada tension adjusternya juga, atau kayak counterbalance-nya mungkin bahasa kalau di yang profesional ya. Tapi berasa loh. Gue ngeset si tensionnya ini, dia makin seret untuk tiltingnya. Tapi bukan dikencengin ya, karena kalau mau ngencengin ngunci dia yang ini. Gitu. Nah ini dia lama-lama ngunci. Nah kalau misalkan kita mau loss, tapi nggak mau terlalu loss nih ya, kita bisa atur di tensionernya ini. Kita bisa adjust tensionnya. Mungkin bukan tensioner kali ya namanya, beda kali ya. Tapi ya itu bisa kita atur. Begitu juga untuk pennya. Ini kalian bisa lihat nih, ada teksnya kok, dia dikasih tahu.
Ini untuk pen tension adjuster gitu. Dan ngefek sih. Gua sih biasanya pakai fluid head yang profesional doang, yang ada pengaturan begitu dan ngefek. Di sini ternyata langsung ngefek. Gue kira agak gimmick-gimmick doang, tapi ngefek. Dan ya, ini untuk fluid headnya. Lalu biasa, nih kayaknya handle-nya bisa dicopot ya. Oke, lalu ini plate-nya juga sama, dia ada ininya ya, yang tadi. Jadi di yang pen head-nya aja juga udah ada nih yang kunci untuk lebih profesionalnya. Dia di bawahnya juga kayak gitu, bisa kita pegang pakai jari aja. Tapi dia nggak ada ulir buat koin ya, jadi ya kita pakai jari aja gitu dikencengin. Ya paling nggak untuk penggunaan di ranah-ranah harga segini sih udah cukup banget gitu. Dan tadi ngoncinya juga cukup bagus. Nah, untuk kaki-kakinya feel-nya sama, bener-bener sama banget. Jadi di sini perbedaannya memang hanya di head-nya aja. Dan memang kalau kita lihat secara spesifikasi, dia head-nya itu beda 3 cm ukurannya ya. Jadi dia paling pendek 55 cm, paling tinggi sekitar 180 cm. Sedangkan di sini paling pendeknya 58 cm dan paling tingginya itu di 183 cm gitu. Tapi itu di posisi leher yang di tengahnya ini juga dinaikin ya, karena lehernya bisa dinaikin juga. Kalau misalkan lehernya nggak dinaikin, pakai kaki-kakinya aja ketinggiannya tuh kurang lebih sampai 150 cm gitu. Dan sekarang kita lihat salah satu fungsi kunci dari tripod ini adalah dia tengahnya ini bisa kita cabut dan dia bisa menjadi overhead tripod gitu ya. Nah, ini bisa kita buat ngatur ketinggian juga gitu kan, bisa kita kunci di sini mungkin. Ya, otomatis dia bakal lebih tinggi gitu kan. Tapi fungsi utamanya di sini yang salah satu key point-nya dia untuk kelas harganya ya, ini gua rasa masih jarang banget. Dia bisa cabut sampai akhir dan jadi sebuah overhead tripod gitu. Jadi bakal menarik banget. Dan di posisi ini kan balik lagi ya, nanti kita taruh kamera dan semacamnya. Ini kayaknya mulai rame banget ya gambarnya. Kita taruh kamera semacamnya, nanti dia agak berat samping gitu. Nah, makanya dia disediain kail juga di bawah ini buat kita tambahin beban gitu ya, biar dia tambah berat. Kayak gitu. Dan ini salah satu fitur kuncinya juga. Sama yang itu juga, tapi ada sedikit yang mau gue demoin juga. Dia ininya enak banget loh, maksudnya. Kalau kalian berpengalaman pakai tripod ya, pakai tripod murah, biasanya lehernya tuh kita nggak tahu kapan sampai kebuka, terus kadang kita takut nanti dia copot malah. Copot kayak plek, terus kayak aduh masukinnya gimana gitu, kayak sebuah kesalahan besar kita copot. Sedangkan di sini ya dia memang didesain untuk dicopot dan ya udah gampang banget gitu. Dengan PD-nya gue tinggal pasang, kunci lagi. Ketika gue butuh lagi, pengen mungkin jadi overhead tripod kayak tadi, gue tinggal buka, gue cabut, ya udah gitu. Pede juga, santai. Jadi menurut gue itu salah satu fitur yang enak banget. Nah, di sini kalian bisa lihat ini juga ada satu fitur lagi nih. Karena yang gue tahu dia bisa jadi monopod. Kalian bisa lihat nih, stop here gitu kan. Gue nggak tahu kenapa tulisannya stop here, tapi buka ke sini, ngunci ke sini, buka. Style-nya enak banget loh, kayak ini. Kayak apa sih kah? Selfie stick-nya Insta360. Untuk harga segini, dan dia lihat sekarang jadi monopod dengan ketinggian segini, oke banget gitu. Fungsinya banyak banget. Biasanya sih yang bisa jadi monopod pun ya, biasanya tripod-tripod yang bisa jadi monopod, lehernya kita cabut, lalu nanti kakinya salah satu bisa kita cabut, baru kita pasang headnya ke kaki tersebut, salah satu kakinya baru bisa kita panjangin. Tapi di sini enggak, kakinya ya udah sendiri gitu, dia punya sistem sendiri, kita cabut lehernya jadi standalone monopod gitu. Tadinya pas gue baca dia jadi monopod, gue juga mikir kayak gitu, kakinya mungkin salah satu bisa kita cabut buat jadi kaki monopodnya, tapi enggak, ternyata langsung dari lehernya. Dan ini sih cukup kuat sih, maksudnya ya balik lagi ke penggunaan kalian, tapi untuk penggunaan kamera mirrorless aja mungkin dengan lensa-lensa kit, ini harusnya lebih dari cukup gitu. Dan dia punya sistem yang twist gitu ya, jadi ya kita bisa ngatur ukurannya tuh nggak pakai stop gitu, tapi ya udah, kalau kita udah dirasa cukup, kita twist aja dan udah kita bisa standby gitu kan.
Biasa orang pakai monopod gimana sih? Gue nggak pernah pakai monopod soalnya ya. Balik lagi pasti bisa membantu untuk workflow banyak orang, tapi ya gue tidak begitu paham gitu ya. Cuman ya kita taruh kamera di situ terus, apalagi ini fluid head gitu kan. Oke, itu dia. Tinggi gitu nih untuk ininya doang. Dan kalian bisa lihat kita kalau mau bikin overhead gitu kan, kenapa jadi overhead? Dia bisa cukup tinggi gitu, lebih tinggi dari meja. Ya balik lagi ke penggunaan kita sebenarnya, tapi gue rasa buat kita bikin konten, nah kayak gitu bisa kita putar juga. Dan gue rasa bisa kepake banget. Walaupun memang nggak se-fleksibel kita pakai boom arm, kayak kita kan biasa kalau bikin overhead shot itu pakai boom arm gitu kan, tapi ya ayolah, cuma harga 500-600 ribuan. Kalau yang ini fluid head 645 ribu, dapat all package kayak gini, menurut gue sih worth it banget ya. Ya balik lagi, silahkan kalian yang menilai, kalian yang menentukan juga, tapi ini adalah opsi yang menurut gue oke banget. Jadi itu sedikit impresi kita seputar Kosta Collect TM01 dan juga TM02. Kalau kalian tertarik, link pembeliannya udah ada di deskripsi pastinya. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan giveaway-nya, jangan lupa buat follow Instagram ST Media, Instagram gua Erwin.chuy. Peruntungan aja gitu kan, biar dapat followers tambahan. Dan follow juga pastinya Instagram Kosta Official, karena mereka baru aja lagi develop Instagramnya juga gitu, biar kalian bisa lebih dekat dengan brand ini. Dan pastinya biar mereka bisa menyediakan produk-produk yang memang sesuai dengan target pasar di Indonesia gitu. Jadi dua arah lah gitu, itu brand yang sehat menurut gua. Jadi nggak cuma menentukan opsi-opsi dari pola pikir mereka aja gitu kan. Terus apalagi ya buat giveaway-nya, gue lupa tuh, belum kelar. Kalian cek di deskripsi ya, atau cek nanti gue posting juga mungkin di IG gitu ya, karena sekarang gue belum tahu lagi. Oh yang jelas pastiin tinggalin komen juga ya, pokoknya cek deskripsi lah, nanti ada buat cara ikutannya. Dan ya itu aja paling buat video kali ini, sebuah produk yang menarik dan menurut gue memang worth it juga untuk dipertimbangkan. Produk Kosta makin racun-racun. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.